Ya besok pagi di kamera malah kemadep mengenai. Muat, cara muat kusen. Kayak Aduh. senyum deh. Bagian gue nipain kayaknya enak ya. Karena kayak nanti ketua pengotan loh. Iya kan. Enak kan? Lu bingung mana tahu. Daripada mangan Orang ngerti. Bandul kondol lima dengan itu mana? Muat kusen stoknya mulai menipis. Nang kidul akar lawangnya sih. Brutune cok. Cok. Wah, di video. Akeh suketeki. Suketeki. Suasananya mendung. Ini cara muat kusen beton yang baik dan yang benar agar selamat sampai tujuan. Karena walaupun bahasanya beton, tapi dia tipis, tebalnya cuma 5 cm. Kalau nggak diganjelnya nggak rata seperti ini, satu jajar itu bisa mengikatkan kalau dibawa di mobil pecah kalau satu jajar. Nah, kalau enggak dia akan patah karena beban dia semakin tinggi ditumpuk kan dia semakin berat. Dan itu ada ilmunya juga sendiri. Kalau sudah terpasang itu baru kuat, itu engselnya dijamin ini sangat kuat, nggak bakalan lepas. Karena banyak orang yang di sana ngomongin kusen becor atau kusen beton itu apa kuat ya engselnya, tapi saya meyakinkan ini sangat kuat karena dia pakai paku ke dalamnya, tanam pakai paku ukuran 7 in masuk ke dalam, dikaitkan sama besi yang ada di dalam. Jadi kalau dia mau lepas, ini semua lepas. Besok saya videokan
penanaman ininya apa, penanaman engselnya. Karena tadi saya bangunnya kesiangan, jadi nggak tahu anak-anak udah pada ngitak kusen. Nah, ngomongnya udah seru kan, gede-gede udah terumbu. Ya biarin, kon diedit. Ini mobilnya Jakalara. Ini mobil Jakalara. Cara Sundanya apa? Bu? Sundanya apa ke Jakalara? Tuh, udah hampir 7 tahun. Batang Bulu. Ini jurik-jurik yang ada di video sebelumnya, yang jogetnya nguplek. Itu jurik-juriknya itu. Nah, cara ngangkatnya itu seperti ini. Harus benar-benar. Kalau yang nggak biasa ya berat, tapi kalau yang udah biasa ya nggak berat, karena sudah terbiasa. Nah, ini kalau nggak ada orang sendirian ini bawahnya. Oh, ini kusen ukuran jendela 40 cm kali 1,5 meter. Nah, dia ditata dulu biar lurus, jangan gunjit. Bahasa Indonesianya gunjit siapa ya? Hah? Bahasa Indonesianya gunjit biar nggak dengdek atau nggak rata lah. Kalau bahasa Indonesianya nggak tahu lah. Bahasa Jawanya ya mana aja gunjit. Ini kayak gini. Ini pakai mobil kecil. Kalau pakai mobil besar, pakai mobil truk itu biasanya masuk kusennya itu sampai 100 batang. Jadi untuk teman-teman yang mau pesen harus, kalau untuk daerah jauh harus minimal 1 truk itu 100 batang. Nah, ini suhunya nih, kepala suhu. Parkir di bulan. Iya. Kepala suhu. Rambutnya selesai botak. Botak tiban semen. Bukan semen. Mikir ditagih sales. Mukti masuk ke mana? Jawab profil ora? Semen ya. Ya kalau nggak profil. Ini orang Mas. Semua mobil SS 30. 30 sak sama mobil SS. Ini gemblung. Kawaras. Nah, jadi tumpuk sampai ke atas. Jendelanya pirandar? 6. Tuh jendelanya berarti kanan kiri 33. Itu yang di atas. Yang di atas yang berdiri itu 6. Jadi kalau satu mobil L300 itu cuma masuk sekitar, kalau nggak ada losternya yang di bawah itu ya, itu masuk sekitar 30 batang pintu sama kusen pintu sama kusen jendela. Maksimal kusen pintunya paling 10. Kalau lebih dari 10 itu berat yang nuruninnya, maksudnya kalau mobilnya sih kuat, berat yang nuruninnya. Ini prosesnya seperti ini bro, jadi harus benar-benar diganjel, dikasih itu biar nggak krepes atau biar nggak rimpil atau nggak rusak. Banyak orang yang nanya, Mas, kalau kusen beton kan kalau nggak nyiku itu udah susah, nggak bisa dibenerin, nggak kayak kusen kayu. Kita jaminan kalau tidak siku dan tidak lurus jangan dipasang, kita diganti, garansi lah. Karena udah merakyat kok di daerah, khususnya daerah Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, itu udah mayoritas untuk kalangan menengah ke bawah itu pakainya kusen beton karena solusi murah, awet dan kuat.
dan gampang dicari, bisa didadak lagi. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Kalau muat kusen beton di mobil L300, besok kalau muat di mobil truk saya videoin dari awal sampai akhir. Biasanya cukup 2 orang, cuma ini karena kan yang dua ini sama ini itu kan satu setel di mobil, jadi udah nggak ada muatan. Kita sore lah saya alihkan, suruh bantuin. Nggak disuruh juga pasti bantuin ya. Nah, itu jendelanya udah naik, sekarang tinggal kusen pintunya. Ukurannya 80 cm kali 2 meter. Itu udah lumutan, semakin berlumut semakin bagus, semakin kuat. Nah, kalau itu anaknya bertiga, yang depan 2, yang belakang 1. Kayak gini, yang di depan 1 ya. Nah, terus jadi harus pakai ilmu juga muatnya, natanya, nggak asal-asal masang. Kalau asal masang ya asal-asal nata, sesal numpuk ya nyampe lokasi udah jadi bubur kacang hijau, udah hancur. Karena toko-toko langganan saya yang sering saya isi, kadang-kadang dulu waktu pertama saya baru masukin itu banyak yang retur, banyak yang pecah, saya ganti. Yang pecah saya ganti, saya retur. Tapi setelah udah langganan, udah lama, sekarang udah aman, seperti yang kayak pertama, karena dia belum tahu cara masangnya, cara muatnya ke mobil seperti apa. Kalau yang lain kan tidak diretur, nggak bisa diretur, nggak bisa ditukar kalau ada yang rusak. Kalau saya itu pasti saya retur, saya ganti, karena ya kasihan juga lah, sama-sama orang usaha. Yang penting kalau ngeretur ngembaliin 2 atau ngeretur 3, kita sambil kirim, ambil yang barang yang rusak, jadi sama-sama enak, nggak saling dirugikan. Saya biasanya kalau untuk daerah Tasik, Ciamis, Majalengka itu harganya beda-beda, karena kita juga ngelihat jarak tempuh. Dan untuk harga toko material atau perorangan saya bedakan. Kalau ke toko material lagi atau ya penjual lagi lah, pengecer. Kalau pengecer itu harganya saya bedakan, karena kalau nggak dibedakan kasihan, dia nggak punya untung. Jadi biar sama-sama jalan, saya juga perlu mereka juga perlu saya. Ini posisinya udah mendung bro, mendung banget. Nah itu tinggi kayak gitu kan, kalau yang nggak biasa kan bingung angkatnya gimana. Itu caranya udah ada, udah bisa sendiri. Nah, diangkat seperti itu. Ini mau kirim ke, kirain saya mau ke Tasik, ke Galunggung, ternyata enggak, yang ke Tasik besok. Nah sekarang orderannya baru masuk tadi jam 3 sore tadi di WA adminnya. Nah
kirimnya ke Kawali Ciamis arah ke utara atau arah mau ke Cirebon, tapi belum. Saya Cirebon masih Kabupaten Ciamis, tepatnya di Kawali. Toko juga, toko material, karena langganan kita udah sering berlangganan. Berapapun saya antar karena jangkauannya dekat, minimal 1 mobil seperti ini. Biar kita nggak repot di operasionalnya. Ini karyawan-karyawan saya yang ini itu dari belajar supir sekarang jadi supir senior di sini. Nah, ini baru 3 tahun 4 tahunan lah ya kerjanya sama ini. Dua. Yang tadi yang suhu itu ikut saya dari 0 tahun 2010, sekarang udah 2020, 10 tahun berarti ikut saya. Sekarang saya percayakan dia untuk pegang di toko materialnya, yang pegang dia. Kalau saya ya mondar-mandir ke sana kemari cari orderan, cari pemasukan lain selain di material. Kayak contoh proyek kecil-kecilan lah. Ntar juga ada videonya tadi, proyek di desa Pulau Erang yang sempat pernah saya videokan proses pembikinannya, tapi videonya cuma berapa detik, nggak ada 1 menit karena saya belum tahu caranya ngupload ke YouTube seperti apa. Ini aja masih belajar seperti itu. Nah, ini mau hujan bro. Nah, ini udah 4, berarti 1 lagi di atas sebelah kirinya diisi lagi. Oh, seperti ini. Ya kalau nggak biasa ya tangannya itu kecepit. Tangannya tuh kayak gitu. Karena berat sih, nggak terlalu berat, cuma harus pakai teknik. Ganjel bawahnya itu seperti ini bro, pakai potongan reng karena jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh susah juga, ntar numpuknya terlalu tinggi tuh. Kayak ini nih, ini dia harus rata, terus rata ini sama ini, terus terusnya tuh ini ya. Gampang kelihatannya, ya memang gampang kalau yang bisa yang sudah biasa. Untuk ganjelnya itu seperti ini. Ini tuh harus rata, ini bawah rata, ini juga sampai rata, sampai ini juga ntar rata di sini misalnya. Oh, jadi rata semua. Ini mobil Cakalara, kalau orang Jawa bilang itu Cakalara. Mobil paling pertama saya punya atau saya ngredit tahun 2013.
Ini bodinya aja udah nggak karuan. Beberapa orang itu ganti tangan, yang menterukin, yang ketubruk. Itu kemarin waktu kerja di Cilacap aja ditubruk. Nah, ini udah 8, tinggal 2 lagi tinggal. Untung bro, petirnya. Wow, ini bentar lagi hujan. Anginnya tuh. Kita tunggu sampai selesai ditali, diikat sama tambang. Kalau nggak diikat, di jalannya Kawali itu kayak nagrek, naik turun belok-belok karena di pegunungan. Ini video yang saya upload itu murni belum pernah diedit atau di apa, karena saya belum bisa ngedit. Ya maklum lah, tahu komputer cuma Excel doang sama main game doang. Sebenarnya belajar sehari aja udah bisa. Satu lagi. Alhamdulillah kemarin yang saya videoin waktu bikin bahannya itu kan baru berapa hari, 2 hari stoknya udah berkurang. Nah kemarin gara-gara COVID semua terhambat, kusen betonnya sepi, nggak ada yang beli, terus materialnya sepi, terus proyekannya sepi, belum ada proyek keluar, ya terpaksa